Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan dengan tema memahami dan menghayati konsep etika, moral, dan akhlak dalam Islam, serta menunjukkannya dalam kehidupan nyata bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama, saya Firda Amalia Putri Ramadhani dengan NPM 2103500162 dari Prodi Teknik Sipil. Yang kedua ada Alivia Dea Anggraini dengan NPM 2104500174. Yang ketiga ada Amanda Adi Negara dengan NPM 2104500175. Yang keempat ada Yuni Eka Kotrunada dengan NPM 2104500176. Yang kelima ada Muhammad Dedi Marhadi dengan NPM 2104500177. Next. Yang pertama ada pengertian akhlak. Akhlak menurut bahasa berarti tingkah laku, perangai atau tabiat, sedangkan menurut istilah adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan, tanpa dipikir direnungkan lagi. Sementara menurut Imam Al-Ghazali yang dikenal dengan Hujatul Islam atau pembela Islam, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gambling dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dari kata definisi tersebut dapat difahami bahwa akhlak pada dasarnya melekat dalam diri seseorang dalam bentuk perilaku dan perbuatan. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Alivia Dea Anggraini. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan macam-macam akhlak. Macam-macam akhlak adalah yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang baik kepada Allah, berucap dan bertingkah laku yang terpuji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kedua, akhlak kepada manusia. Akhlak kepada manusia meliputi akhlak kepada diri sendiri dan sesama manusia. Akhlak kepada diri sendiri adalah dengan menjaga diri dari perbuatan buruk. Yang ketiga, akhlak kepada lingkungan. Berakhlak kepada alam berarti menyikapi alam dengan cara memelihara kelestariannya. Next. Berikut ada ciri-ciri akhlak. Ada 5 ciri dalam perbuatan akhlak, yaitu yang pertama, 1. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang, sehingga telah menjadi kepribadian. Yang kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Ketiga, bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Yang keempat, bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau bukan sandiwara. Yang kelima, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Amanda Adi Negara. Pengertian moral. Kata moral berasal dari kata Latin yaitu mos atau mores yang berarti kebiasaan. Mengungkapkan bahwa moral adalah kebiasaan atau aturan yang harus dipatuhi seorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam arti, moral merupakan seperangkat aturan yang menyangkut baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, benar atau salah, yang harus dilakukan atau yang harus dihindari dalam menjalankan hidup. Al-Ghazali menyebut moral Islam sebagai tingkah laku seseorang yang muncul secara otomatis berdasarkan kepatuhan dan kepasrahan pada pesan ketentuan Allah yang maha universal. Menurut pandangan Islam, kriteria moral yang benar adalah ada 2. Yang pertama, memandang martabat manusia. Yang kedua, mendekatkan manusia kepada Allah. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator.
Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Dedi Marhadi. Dasar konsep ketika secara umum. Tujuan hidup sebagai muslim ialah mengharamkan makanan dan minuman yang dilarang oleh agama. Keyakinan terhadap kebenaran wahyu Allah dan sunnah membawa konsekuensi logis sebagai standar dan pedoman utama bagi setiap non-muslim. Islam mendidik berbuat baik, mencegah segala kemungkaran dan bertentangan dengan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Diinterpretasikan oleh para ulama sebagai jihad. Selanjutnya disampaikan oleh Yuni Eka Kotrunada. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak terhadap masyarakat yang pertama memuliakan tamu. Yang kedua, menghormati nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga, saling menolong dalam melakukan kebajikan takwa. Yang keempat, menganjurkan anggota masyarakat berbuat baik dan mencegah perbuatan jahat. Yang kelima, memberi makan fakir miskin. Yang keenam, bermusyawarah dalam segala urusan kepentingan bersama. Yang ketujuh, menunaikan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada kita. Dan yang kedelapan, menempati janji. Untuk akhlak terhadap orang tua, yaitu yang pertama, mencintai mereka melebihi rasa cinta terhadap kerabat yang lain. Yang kedua, lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, merendahkan diri di hadapannya. Yang keempat, berdoa kepada mereka dan meminta doa kepada mereka. Yang kelima, berbuat baik kepada mereka sepanjang hidupnya. Dan yang keenam, berterima kasih kepada mereka. Next. Lalu yang terakhir ada berakhlak terhadap diri sendiri, yaitu setia, yaitu sikap pribadi yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, baik berupa harta, rahasia, kewajiban, atau kepercayaan lainnya. Yang kedua, benar, yaitu berlaku benar dan jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga, adil, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang keempat, memelihara kesucian, yaitu menjaga dan memelihara kesucian dan kehormatan diri dari tindakan tercela, fitnah, dan perbuatan yang dapat mengotori dirinya. Yang kelima, malu, yaitu malu terhadap Allah dan diri sendiri dari perbuatan melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, keberanian, yaitu sikap mental yang menguasai hawa nafsu dan berbuat semestinya. Yang ketujuh, kekuatan, yaitu kekuatan fisik, jiwa, atau semangat dan pikiran atau kecerdasan. Yang kedelapan, ada kesabaran, yaitu sabar ketika ditimpa musibah. Yang kesembilan, kasih sayang, yaitu sifat mengasihi terhadap diri sendiri, orang lain, dan sesama makhluk. Yang terakhir ada hemat, yaitu tidak boros terhadap harta, hemat tenaga, dan waktu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih telah memperhatikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.